Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fikri Ali Munawar, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Darussalam kelas 1A, yang mana pada kesempatan kali ini akan menjawab soal dari tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Ibu Nita Purnamasari SHMH dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah istilah pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan salah satu mata kuliah dasar yang mana pengantar ataupun bentuknya sebagai pengantar ataupun introduction, sebagai pengenalan yang nantinya akan masuk kepada ilmu hukum itu sendiri. Juga sering dikatakan bahwa PIH merupakan dasar-dasar untuk pelajaran yang lebih lanjut. Jadi ini dasar yang nantinya akan masuk pada pelajaran yang lebih lanjut tentang hukum itu sendiri, dalam studi hukum tentunya, yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, kemudian gambaran dasar tentang sendi-sendi utama dalam ilmu hukum. Itu merupakan istilah dari pengantar ilmu hukum ataupun lebih dikenal ataupun sering disingkat dengan PIH. Untuk selanjutnya adalah sejarah singkat dari pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum itu diajarkan di Indonesia pada tahun 1924 ketika Belanda menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu hukum dengan mendirikan Rechtshogeschool, sekolah tinggi hukum. Nah, itu bahasa Belanda, sering disingkat juga dengan RHS, di Batavia pada waktu itu. Mata kuliah PIH diselenggarakan dengan nama Inleiding tot the Rechtswetenschap. Istilah ini pun sama dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Belanda pada tahun 1920. Sebelum menggunakan istilah ini, di Belanda juga diselenggarakan dengan nama yang lain, yang pada dasarnya merupakan terjemahan dari yang sebelumnya. Dari bahasa Jerman yang digunakan di Jerman sejak abad ke-19 ataupun permulaan abad ke-20, selanjutnya pada tahun 1946 istilah PIH digunakan oleh Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, dan berturut-turut pada tahun 1950 dan 1957 oleh Universitas Indonesia dan juga UNPAD, Universitas Pajajaran Jatinangor, dan diikuti oleh seluruh universitas lainnya di Indonesia. Jadi istilah ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, cuman mungkin lebih dikenal ataupun diawali dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia, yaitu Gadjah Mada, kemudian Universitas Pajajaran dan universitas lainnya, sehingga istilah PIH ini dikenal sampai saat ini. Untuk selanjutnya adalah tujuan dari mempelajari pengantar hukum Indonesia, ilmu pengantar hukum Indonesia, yaitu tujuannya agar dapat mengerti dan juga memahami sistematika dan susunan-susunan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk mempertahankan, memelihara, dan juga melaksanakan tata tertib ataupun undang-undang di kalangan anggota masyarakat, di kalangan warga negara, dan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara, yaitu undang-undang tentunya. Untuk selanjutnya adalah manfaat mempelajari ilmu pengantar ilmu hukum Indonesia. Yang pertama adalah memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Tentunya hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai dasarnya. Kemudian memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk tentang hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kemudian juga manfaatnya berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan inti, maksud dan tujuan dari bagian-bagian yang penting dari hukum, serta berkaitan antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum.
dan juga merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa mempelajari ilmu hukum secara tuntas, tidak akan memperoleh pengertian yang baik, tidak akan memperoleh pengertian yang tuntas tentang berbagai cabang ilmu hukum. Dengan demikian, pengantar ilmu hukum juga dinamakan atau mata kuliah dasar dari pelajaran hukum seperti itu. Kemudian juga mengkualifikasikan mata pelajaran pendahuluan pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan yang nantinya akan masuk kepada tingkat lanjutan. Tujuan intinya adalah terciptanya tertib sosial tentunya seperti itu. Untuk selanjutnya adalah subjek hukum. Subjek hukum adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia, dalam artian start berfungsinya ataupun berlakunya subjek hukum itu sejak dia lahir, dan berhentinya subjek hukum itu ketika dia sudah meninggal dunia. Namun saya berpendapat bahwa subjek hukum juga bisa berhenti dengan adanya misalkan orang yang kehilangan akal. Nah, orang yang kehilangan akal dalam artian gila, seperti keterbatasan mental, nah itu tidak menjadi subjek hukum. Seperti itu dikarenakan tidak termasuk, kalau dalam istilah usul fikih itu tidak termasuk orang yang mukallaf, yang dibebani taklif hitom ataupun ya hukum itu sendiri. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah objek hukum. Nah, objek hukum adalah segala sesuatu yang bisa digunakan atau dimanfaatkan subjek hukum, baik itu manusianya ataupun badan hukumnya. Nah, itu adalah objek hukum. Kemudian hubungan hukum. Nah, menurut pendapat ahli di bidang hukum, yaitu menurut pendapat Suroso, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan juga kewajiban pihak lawan ataupun pihak yang lain, seperti itu. Nah, itu adalah hubungan hukum, seperti halnya si pelaku dan juga si korban. Nah, itu adalah hubungan hukum, seperti itu. Juga hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan, ya, kumpulan peraturan-peraturan ataupun kaidah-kaidah yang mengatur hubungan sosial, hubungan individu dengan individu lain, hubungan individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Itu adalah hubungan sosial, ya. Yang memberikan suatu hak kepada subjek hukum itu, yang membuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan ataupun hak dan kewajiban tersebut yang dijamin oleh hukum. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum itu adalah yang bisa menggerakkan peraturan yang telah dibuat itu ataupun kaidah-kaidah sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur, seperti halnya ada orang yang maling. Nah, ketahuan maling, kemudian ada saksi dan juga ada laporan tentunya itu, sehingga dia sebagai pelaku maling bisa diadili, bisa dibawa ke pengadilan bahwa dia bisa dicap bersalah, diputuskan sebagai pelaku dan bisa dihukumi. Nah, itu merupakan peristiwa hukum. Orang yang mencuri, kemudian ada laporan di sana, kemudian ada saksi, disahkan oleh ataupun diputuskan oleh hakim bahwa dia bersalah dan diberikan sanksi berupa penjara 3 tahun. Nah, itu misalkan itu merupakan peristiwa hukum. Jadi peristiwa hukum itu dapat dilihat ketika ada pelanggaran peraturan, norma dan lain sebagainya, ataupun aturan-aturan yang berlaku di masyarakat tertentu, di negara tertentu. Kalau ini kaitannya dengan pengetahuan hukum Indonesia, berarti hukum yang berlaku di Indonesia, nah itu diadili dan juga diberi sanksi. Nah, itu merupakan bentuk dari peristiwa hukum, seperti halnya yang tadi saya jelaskan. Untuk selanjutnya adalah kaidah hukum dan juga kaidah sosial. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada
kaidah hukum dan juga kaidah sosial, kita mesti tahu dulu apa itu kaidah. Nah, kaidah itu merupakan ukuran atau patokan ataupun pedoman seseorang untuk bertindak. Nah, jadi kaidah itu adalah sebuah patokan pedoman untuk bertindak. Nah, seperti itu. Itu merupakan kaidah. Nah, kemudian apa itu yang dimaksud dengan kaidah hukum? Nah, kaidah hukum merupakan kaidah yang memiliki sanksi, di dalamnya termuat sanksi yang cukup tegas yang mengatur interaksi atau hubungan antar individu satu dengan individu lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya jika hukum dilanggar maka akan ada istilah sanksi di sana berupa paksaan. Misalkan contohnya seperti hanya kita ada seseorang yang membunuh. Nah, kemudian ada sanksi di sana, sanksinya yang cukup tegas. Tujuannya untuk memberikan efek jera tentunya. Itu bisa jadi dengan dipenjara atau bahkan sampai dihukum mati seperti itu. Kemudian ada yang dinamakan dengan kaidah sosial. Kaidah sosial merupakan kaidah-kaidah ataupun pedoman yang erat kaitannya dengan hubungan sosial di masyarakat tentunya. Ini terdiri dari dua unsur. Yang kedua adalah kaidah sosial. Tadi udah dijelaskan tentang kaidah, dan sekarang adalah sosialnya. Sosial itu kalau agar lebih cepat dimengerti, itu adalah kaitannya dengan masyarakat ataupun hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lain yang saling memengaruhi. Jadi itu kaitan eratnya dengan kehidupan bermasyarakat. Jadi kaidah sosial adalah aturan-aturan ataupun pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Kemudian bagaimana arti ataupun contohnya, seperti hanya di masyarakat itu ada istilah norma dan nilai yang berlaku. Nah, ini tergantung dari daerah ataupun keadaan masyarakat tersebut. Karena berbeda daerah, berbeda letak geografis, pasti di dalamnya ataupun juga berbeda kultur, pasti di dalamnya norma dan nilainya berbeda. Norma dan nilai yang berlaku di masyarakat tersebut berbeda, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan kaidah hukum, kedua-duanya sama, tujuan intinya adalah tertib sosial, menciptakan tertib sosial, seperti itu. Sekian jawaban ataupun presentasi dari saya. Mudah-mudahan dapat difahami dan juga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.